Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun keempat kenabian atau sekitar tahun 613 Masehi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan tabligh kepada kerabat beliau Shallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa anzir ashiratakal aqrabin," dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Quran surah Asy-Syu'ara ayat 214. Ketika ayat itu turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau mengumpulkan kaum kerabat beliau, Banu Abdul Muttalib. Untuk keperluan itu, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengundang mereka. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan Ali untuk menyiapkan makanan untuk dihidangkan dalam pertemuan itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Ali, siapkanlah hidangan makanan sebanyak satu sak dengan paha kambing." Satu sa itu sekitar 2,5 kg atau mungkin sampai 4,5 kg gandum, jumlah yang sangat sedikit untuk menjamu keluarga besar beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, siapkan juga satu wadah besar susu, lalu kumpulkanlah Banu Abdul Muttalib. Hadrat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu melaksanakan semua perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia mengundang sekitar 40 orang keluarga dan tokoh-tokoh penting, seperti ayahnya sendiri, Abu Thalib, Hamzah, Abbas, dan Abu Lahab. Hadrat Ali menceritakan, saya lakukan sesuai perintah untuk mengumpulkan mereka yang jumlahnya sekitar 40 orang. Di antaranya paman Rasulullah SAW, yaitu Abu Thalib, Hamzah, Abbas, dan Abu Lahab juga. Saya pun menghidangkan makanan dalam wadah besar di hadapan mereka. Kemudian Rasulullah SAW mengambil satu potong daging dari antaranya dan memotongnya dengan gigi beliau, lalu menyebarkannya ke sekeliling wadah dengan tujuan untuk memberkatinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, silahkan disantap dengan menyebut nama Allah. Para tamu menyantapnya sampai kenyang. Jumlah makanan yang sedikit itu ternyata mencukupi untuk 40 orang, sehingga mereka dapat makan dengan kenyang. Hadrat Ali mengatakan, demi Allah, padahal makanan yang dihidangkan untuk mereka semua hanya bisa cukup untuk satu orang saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berikan mereka minum. Saya pun membawa wadah susu, lalu mereka minum sampai kenyang. Demi Allah, satu orang saja dapat menghabiskan seluruh susu itu. Kemudian ketika Rasulullah SAW bermaksud untuk berbicara kepada para undangan, Abu Lahab segera berbicara. Coba lihat bagaimana kawan kalian telah menyihir kalian. Setelah itu mereka pun bubar, sehingga Rasulullah SAW tidak jadi berbicara kepada mereka. Pada keesokannya, Rasulullah SAW bersabda kepada Hadrat Ali radhiyallahu anhu, wahai Ali, persiapkan lagi hidangan dan minuman seperti kemarin. Hadrat Ali radhiyallahu anhu berkata, lalu saya lakukan seperti yang diperintahkan. Saya kumpulkan lagi mereka. Rasulullah memberkati lagi hidangan seperti hari sebelumnya. Lalu para tamu undangan makan dan minum sampai kenyang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada mereka, wahai Banu Abdul Muttalib, aku membawa sesuatu bagi kalian yang mana tidak ada orang lain yang membawa lebih baik dari ini untuk kaumnya. Aku menyuruh kalian kepada Tuhan. Jika kalian mengikutiku, maka kalian akan menjadi pewaris nikmat-nikmat terbaik dunia dan akhirat. Siapa di antara kalian yang akan menjadi penolong? Hadrat Ali mengatakan, semua orang terdiam. Kemudian aku berkata, wahai Rasulullah, meskipun aku adalah yang paling muda di antara mereka, namun aku bersedia untuk menolong Anda. Setelah mendengar ucapan Ali tersebut, Rasulullah SAW mengerahkan pandangan kepada para kerabat dan bersabda, jika kalian mengetahui, dengarlah ucapan anak ini dan yakinlah. Rasulullah SAW beranggapan bahwa Hadrat Ali hanya seorang anak. Untuk itu Rasul bangkit lagi dan bersabda, wahai hadirin, apakah ada di antara kalian yang mau mendukungku? Setelah melihat pemandangan itu, bukannya mengambil pelajaran, para hadirin malah mentertawakannya. Abu Lahab berkata kepada kakaknya, Abu Thalib, coba lihat, sekarang Muhammad memerintahkanmu agar kamu mengikuti anakmu sendiri. Sambil mentertawakan Rasulullah SAW, mereka bubar meninggalkan tempat. Setelah itu Rasulullah SAW meyakini bahwa dalam pandangan Allah Ta'ala anak berusia sekitar 11 tahun inilah yang dewasa. Selebihnya walaupun berumur tua, namun pada hakikatnya adalah anak-anak, dalam diri mereka tidak ada kekuatan. Namun Rasulullah SAW tidak lantas putus asa. Beliau SAW tetap berusaha untuk mengajak keluarga dan kaumnya kepada Islam. Pada suatu hari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke Bukit Sofa dan berseru, memanggil orang-orang Quraisy. Wahai masyarakat Quraisy, Muhammad berbicara di atas Bukit Sofa. Mereka lalu datang berduyun-duyun sambil bertanya-tanya, ada apa?
Bagaimana pendapatmu sekalian kalau kuberitahukan kamu bahwa pada permukaan bukit ini ada pasukan berkuda? Percayakah kamu? Ya, jawab mereka. Engkau tidak pernah disangsikan, belum pernah kami melihat engkau berdusta. Aku mengingatkan kamu sekalian, sebelum menghadapi siksa yang sungguh berat, katanya. Banu Abdul Muttalib, Banu Abdul Manaf, Banu Zuhra, Banu Taim, Banu Mahzum, dan Banu Asad. Allah memerintahkan aku memberi peringatan kepada keluarga-keluargaku terdekat, baik untuk kehidupan dunia atau akhirat. Tak ada sesuatu bagian atau keuntungan yang dapat kuberikan kepada kamu selain aku ucapkan, tak ada Tuhan selain Allah. Abu Lahab, seorang laki-laki berbadan gemuk dan cepat naik darah, kemudian berdiri sambil meneriakkan, celaka kau hari ini, untuk ini kau kumpulkan kami. Karena itu mereka tidak menghiraukan seruan Rasulullah SAW. Mereka pergi meninggalkan beliau SAW. Rasulullah SAW tidak marah dan membalas atas serintangan yang dilakukan oleh Abu Lahab, salah satu paman beliau SAW itu. Kemudian turunlah wahyu mengenai Abu Lahab. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, celakalah kedua tangan Abu Lahab dan celakalah ia. Tak ada gunanya kekayaan dan usaha itu. Api yang menjilat-jilat akan menggulung. Quran surah 102 ayat 1 hingga yang ke-8. Kemarahan Abu Lahab dan sikap permusuhan kalangan Quraisy tidak dapat merintangi persebarannya dakwah Islam di kalangan penduduk Mekah. Setiap hari ada saja orang yang beriman, dan Islam pun terus mengalami kemajuan dan meraih kemenangan. Simak kelanjutan sejarah hidup Nabi Muhammad di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.